Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Dwi Mahadari Putra dari Prodi DMK 3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perspektif psikologis tentang motivasi kerja, yaitu MK dari Psikologi Industri. Pengertian motivasi kerja berasal dari bahasa Latin yaitu movere. Aspek yang mempengaruhi motivasi kerja yaitu A. Rasa aman dalam bekerja, B. Gaji yang adil dan kompetitif, yang C. Lingkungan kerja yang menyenangkan, yang D. Penghargaan atas prestasi kerja dan perlakuan yang adil dari manajemen. Keterkaitan motivasi kerja dan prestasi kerja yaitu 1. Memahami untuk kerja dan prestasi kerja. A. Untuk kerja, performance atau hasil interaksi antara motivasi kerja, kemampuan, abilities, dan peluang, opportunities. Yang B. Prestasi kerja merupakan gabungan dari 3 faktor penting yaitu yang pertama kemampuan dan minat seorang pekerja, yang kedua kemampuan dan penerimaan atas penyelesaian delegasi tugas, yang ketiga peran dan tingkat motivasi seorang pekerja. Poin kedua yaitu tujuan motivasi kerja. A. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang B. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. C. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. Yang D. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. Yang E. Mengefektifkan pengadaan karyawan. F. Menciptakan suasana dan hubungan kerja karyawan. Jenis motivasi kerja yaitu ada motivasi pasif dan motivasi negatif. Sedangkan motivasi positif yaitu motivasi yang diberikan manajer untuk memotivasi atau merangsang karyawan bawahan dan memberikan hadiah kepada karyawan yang berprestasi sehingga meningkatkan semangat untuk bekerja. Yang motivasi negatif yaitu motivasi yang diberikan manajer kepada karyawan bawahan agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan memberikan hukuman. Aspek-aspek yang mempengaruhi motivasi kerja yaitu A. Rasa aman dalam bekerja, B. Gaji yang adil dan kompetitif, C. Lingkungan kerja yang menyenangkan, D. Penghargaan atas prestasi kerja dalam perlakuan yang adil dari manajemen. Keterkaitan motivasi kerja dalam prestasi kerja yaitu ada 2 poin. Yang pertama, memahami unjuk kerja dan prestasi kerja, yaitu ada dijabarkan lagi ada 2 yaitu yang A. Unjuk kerja performance adalah hasil interaksi antara motivasi kerja, kemampuan, abilitas, dan peluang, opportunities. Yang B. Prestasi kerja merupakan gabungan dari 3 faktor penting yaitu yang pertama kemampuan dan minat seorang pekerja, yang kedua kemampuan dan penerimaan atas penyelesaian delegasi tugas, yang ketiga peran dan tingkat motivasi seorang pekerja. Indikator mengenai prestasi kerja sebagai berikut, ada 5 yaitu kualitas kerja, yang kedua kuantitas kerja, ketiga konsentrasi pegawai, keempat kerjasama, yang kelima sikap pegawai. Penerapan motivasi kerja. 1. Prinsip-prinsip dalam motivasi kerja. A. Partisipasi, B. Komunikasi, C. Mengakui andil bawahan, D. Pendelegasian, E. Memberikan perhatian. Poin kedua yaitu teori-teori motivasi. Ada teori tata tingkat kebutuhan, teori eksistensi relasi pertumbuhan, dan yang ketiga teori 2 faktor. Teori motivasi proses ada 4 yaitu teori pengukuran, teori penetapan tujuan, teori harapan, dan teori keadilan. Cek faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja yaitu ada faktor kemampuan, faktor motivasi. Model-model motivasi kerja yaitu ada 5 yaitu model tradisional, model hubungan manusiawi, model SDM, teknik pengukuran motivasi kerja, dan metode motivasi kerja.
Hubungan motivasi kerja dengan prestasi kerja karyawan, yaitu ciri-ciri motivasi kerja tinggi ada 4. Yang pertama, mendapatkan penghargaan. Yang kedua, diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan. Yang ketiga, kondisi lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Yang keempat, sistem penilaian kerja karyawan yang adil dan transparan. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu materi yang berbeda dengan berjudul Psikologi Sumber Daya Manusia dalam Industri dan Organisasi. Pengertian manajemen sumber daya manusia yaitu merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengetahuan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi. Perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia yaitu yang MSDM merupakan menganggap bahwa karyawan sebagai kekayaan aset atau utama organisasi yang harus dikelola dengan baik. Sedangkan manajemen personalia yaitu menganggap kekayaan sebagai salah satu faktor produksi yang harus dimanfaatkan secara produktif, atau manajemen personalia lebih menekankan pada sistem dan prosedur. Tujuan manajemen sumber daya manusia memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama tujuan organisasional, yang kedua tujuan fungsional, yang ketiga tujuan sosial, yang keempat tujuan personal. Pendekatan manajemen sumber daya manusia yaitu ada A. pendekatan mekanis atau klasik, pendekatan patrialisme atau paternalistik, C. pendekatan sistem sosial human relation. Aspek-aspek yang digunakan pada sumber daya manusia industri dan organisasi yaitu ada struktur organisasi, B. sistem penggajian. Berarti yang pertama itu struktur organisasi, dan yang B sistem penggajian. Peran strategis manajemen SDM industri dan organisasi perusahaan yaitu dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya bahwa fungsi perusahaan adalah menyerahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Hubungan manajemen SDM dengan organisasi dalam perusahaan yaitu berkaitan dengan desain dan implementasi sistem perencanaan, penyesuaian karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi karyawan dalam hubungan ketenagakerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dari pabrik. Operasional manajemen SDM industri dan organisasi perusahaan berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan dan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu 1. perencanaan tenaga kerja, yang kedua pengembangan tenaga kerja, yang ketiga penilaian prestasi kerja, yang keempat pemberian kompensasi, yang kelima pemeliharaan tenaga kerja, yang keenam pemberhentian. Tantangan manajemen SDM masa kini yaitu ada tantangan eksternal yang berisi perubahan lingkungan bisnis yang cepat, keragaman tenaga kerja, globalisasi, peraturan pemerintah, perkembangan pekerjaan dan peranan keluarga, kekurangan tenaga kerja yang terampil. Yang B, tantangan internal yang berisi posisi organisasi dalam bisnis yang kompetitif, yang kedua fleksibel, yang ketiga pengurangan tenaga kerja, yang keempat tantangan restrukturisasi bisnis kecil, budaya organisasi, teknologi, sertifikat pekerja. Regional dalam global yaitu ada 3 tantangan utama, yaitu problem keterbatasan tenaga kerja terampil atau produk kapasitas. Yang kedua, pergeseran norma dan budaya. Yang ketiga, perubahan kontrak ketenagakerjaan. Relevansi ilmu psikologi dengan MSDM dan kontribusi keduanya, John Wiener dalam bukunya Industrial Organization Psychology tahun 1992, peran psikologi dalam perusahaan dapat dirumuskan dalam beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, terlibat dalam proses input, yaitu dalamnya ada melakukan
rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan. Yang kedua berfungsi sebagai mediator yang berisi produktivitas pemeliharaan. Sedangkan produktivitas ada melakukan pelatihan dan pengembangan, menentukan siap-siap kerja yang baik. Sedangkan pemeliharaan di dalamnya ada pelayanan berupa bimbingan, melakukan hubungan industrial, dan konseling terapi untuk karyawan yang mengalami masalah psikologi. Yang ketiga terlibat dalam proses output yang berisi ada 3 macam, yaitu A. Melakukan penilaian kinerja, mengukur produktivitas perusahaan. Yang C. Mengevaluasi jabatan dan kinerja karyawan. Selanjutnya saya akan membawakan materi yang ketiga, yaitu tentang seleksi dan penempatan tenaga kerja. A. Konsep dasar seleksi tenaga kerja. Yang pertama itu pengertian seleksi tenaga kerja adalah pemilihan tenaga kerja yang sudah tersedia yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, sebab terjadinya seleksi yaitu ada 3 poin, yaitu yang pertama kinerja para manajer senantiasa bergantung pada kinerja bawahannya. Yang kedua, membutuhkan biaya perekrutan dan pengangkatan yang cukup mahal. Yang ketiga, legislasi kesempatan kerja yang setara. Yang poin ketiga itu pertimbangan seleksi. Ada pendapat orang yang tepat pada posisi yang tepat, pengembangan SDM pada masa mendatang tergantung dari proses seleksi yang dilakukan saat ini. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi seleksi, yaitu ada dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi proses seleksi, yaitu ada yang pertama A. Hukum atau peraturan, B. Kecepatan pengambilan keputusan, C. Hierarki perusahaan, yang D. Jumlah pelamar atau pasar tenaga kerja, E. Jenis organisasi, yang F. Masa percobaan. Yang kelima yaitu poin strategi, metode, dan teknik seleksi. Itu ada strategi, metode, dan teknik seleksi. Strategi seleksi ada interpretasi profil, statistikal murni, klinikal murni, penghargaan perilaku, gabungan klinikal, gabungan mekanikal. Metode seleksi yaitu ada metode wawancara. Metode wawancara ada berbagai macam, yaitu isinya ada tujuan, isi, jenis-jenis wawancara, dan model metode wawancara. Metode untuk menyeleksi tenaga kerja sebagai berikut. Yang pertama ada wawancara, yang kedua pemeriksaan referensi, yang ketiga informasi riwayat hidup, yang keempat tes kemampuan fisik, yang kelima tes kemampuan kognitif, yang keenam ada tes kepribadian, yang ketujuh tes unjuk kerja, dan yang ke-8 tes kejujuran. Dan metode ilmiah semu ada 5, yaitu ada yang pertama prelologi, psikogonomi, yang ketiga astrologi, yang keempat ada pigmentation, yang kelima grafologi. Cek teknis seleksi yaitu ada 2, pertama tes pengetahuan dan tes psikologis. Tes psikologis itu meliputi tes bakat, tes kecenderungan, tes minat bidang pekerjaan, dan tes kepribadian. Peranan tes psikologi dan wawancara dalam proses seleksi itu ada 2 macam, yaitu tahap pencarian calon tenaga kerja, yang kedua tahap seleksi tenaga kerja yang meliputi seleksi lamaran, wawancara awal, ujian, psikotes pilihan akhir, pemberitahuan dan wawancara akhir, dan penerimaan. Pengembangan konsep seleksi. 1. Dasar tujuan seleksi tenaga kerja. Ada poinnya, yaitu poin A, dasar seleksi penerimaan tenaga kerja baru berpedoman pada dasar yang digariskan oleh internal atau eksternal perusahaan. Dasar tersebut adalah 1. Standarisasi, objektivitas, norma, reliabilitas. Yang kelima
validitas. Perhitungan pemilihan teknik seleksi yaitu A. Validitas. Yang kedua itu ada keandalan. Keandalan beberapa alasan yang menyebabkan teknologi seleksi itu ada 6, yaitu memiliki kepribadian yang menyenangkan, bersikap empatik, memiliki kemampuan dan berkomunikasi secara efektif. Yang keempat, memiliki kemampuan mendalam tentang persyaratan jabatan. Yang kelima, menghormati orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang dan sifat. Yang keenam, ada sadar dan pandangan stereotip terhadap wanita dan kelompok minoritas. Kendala-kendala seleksi ada 3, yaitu tolak ukur penyelesaian pelamar. Tolak ukur dalamnya ada kesulitan untuk menentukan standar tolak kualifikasi secara objektif. Sedangkan penyeleksi kesulitan mendapatkan penyeleksi. Yang ketiga, pelamar kesulitan mendapatkan jawaban. Proses dan evaluasi seleksi ada 2, yaitu tingkat seleksi dan proses seleksi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu dengan berjudul aspek-aspek psikologis penilaian unjuk kerja. A. Konsep dasar penimbangan, pengertian performance, proses organisasi mengevaluasi performa atau unjuk kerja karyawan dan tujuan untuk meningkatkannya. 2. Tujuan penilaian unjuk kerja itu ada 3 macam: tujuan strategis, tujuan keputusan administratif, tujuan pengembangan karyawan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi proses kerja itu ada 2 faktor: faktor organisasional, yang kedua faktor personal. B. Komponen penilaian unjuk kerja, ada komponen yang dievaluasi dalam penilaian unjuk kerja ada 3 macam, yaitu penilaian hasil kerja, penilaian perilaku, penilaian terhadap karakteristik atau pribadi. Penilaian unjuk kerja itu ada 6. Yang pertama, valid, reliable, praktis, relevansi, diskriminatif, dan adil. Perilaku atau pelaku penimbang dalam penilaian unjuk kerja ada 3, yaitu atasan langsung, rekan kerja, dan karyawan. Kesalahan optimalisasi dan penilaian unjuk kerja. Kesalahan penilaian unjuk kerja yaitu ada 3. Yang pertama, kesalahan optimalisasi dan penilaian unjuk kerja itu ada 3. Yang pertama, kesalahan penilaian unjuk kerja yaitu kesalahan konstan ada 3 di dalamnya, yaitu kesalahan kelembutan, kesalahan kekerasan, dan kesalahan kecenderungan. Yang kedua, ada kesalahan faktor dominan yang berisi ada dampak halo, dampak kesan pertama, dampak perilaku terakhir, dampak hasil penilaian sebelumnya. Yang ketiga, ada kesalahan egosentrik, yaitu yang poin pertama kesalahan kontras, yang kedua kesalahan kesamaan. Hal yang mendasari munculnya program produksi bersih dapat permasalahan yang muncul seperti terbentuknya limbah yang bersifat reaktif. Yang kedua, resiko pencemaran dan kerusakan tetap terjadi dan terus berlanjut. Yang ketiga, masih lemahnya perangkat peraturan yang tersedia, sering ditentukannya pelanggaran. Yang keempat, masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku industri. Hal yang harus dilakukan pada saat akan menerapkan produksi bersih ada 3, yaitu mengidentifikasi secara rinci proses produksi. Yang kedua, mengidentifikasi kemungkinan munculnya limbah pada proses produksi pabrik atas kesalahan manajemen. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan dan memberikan alternatif solusi yang bisa. Metode teknik penilaian unjuk kerja yaitu ada 3: manajemen by objektif atau MBO. Yang kedua, behaviorally account rating scales yang disingkat BABS. Yang ketiga, graphic rating scales. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang perspektif psikologis tentang stres dan keselamatan kerja. Definisi stres adalah kondisi keadaan terganggu karena tekanan psikologis. Ada 2 macam stresor, yaitu yang pertama stresor internal dan stresor eksternal.
Stres kerja adalah sebagai reaksi-reaksi emosional dan psikologis yang terjadi pada situasi yang menghalangi tujuan individu dan tidak dapat mengatasinya. Gejala stres mempunyai tanda-tanda sebagai berikut, yaitu fisik yang pertama, yang kedua perilaku, yang ketiga watak. Faktor-faktor penyebab sumber munculnya stres kerja itu ada faktor lingkungan utama, faktor lingkungan kerja, faktor personal, faktor pribadi, manajemen yang tidak sehat, tipe kepribadian, peristiwa atau pengalaman kerja. Saya akan menjelaskan tentang materi kepuasan kerja itu tentang perspektif psikologis kepuasan kerja dari pertemuan pertama dan pertemuan 2 dan pertemuan 3. Kepuasan kerja yaitu efektivitas atau respon terhadap berbagai aspek pekerjaan. Unsur-unsur kepuasan kerja ada 2, yaitu nilai-nilai pekerjaan merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, nilai-nilai pekerjaan harus sesuai atau membantu pemenuhan kebutuhan dasar. Dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu ada 3, faktor pribadi, faktor sosial, dan faktor budaya. Sedangkan ada teori kepuasan kerja itu ada 3, di dalamnya ada teori ketidaksesuaian, yang kedua model dan kepuasan bidang atau bagian, yang ketiga teori proses bertentangan. Adapun macam-macam pengaruh utama terhadap kepuasan kerja itu di dalamnya ada mempunyai 6 inti, yaitu ada organisasi kerja dan rencana kerja, yang kedua tugas dan karakteristik pekerjaan, yang ketiga kontrak organisasi yang lebih luas, yang keempat kualitas kehidupan kerja, yang kelima unit penelitian kerja, yang keenam lingkaran penjelasan dari saya tentang materi mata kuliah psikologi industri. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.